Dia kan punya darah ganas juga, aku juga punya darah ganas, sama-sama darah ganas. Ku ajak dia duel tentang hukum, tidak akan berani dia nih. Percaya kalian? Ku kerat kuping kalau berani. Dari kepalanya aja kawan, kelihatan dia nih on najis tralala. Dia laporan polisi dia nanti nih. Nggak kena ada kemampuannya itu bicara hukum sama saya kawan. Kata orang dia lawyer, saya nggak percaya dia lawyer kawan. Kenapa? Ketika dia mengatakan bahwa saya lari ke Nias, itu bukan pernyataan seorang lawyer. Kalau dibilangnya diduga lari ke Nias masih mending ya. Dibilangnya saya pernah lari, oh najis terlala, aku pemberani loh. Mana pernah aku kayak junjungan kalian saya di situ, ya. Najis terlala saya lari, saya nggak pernah lari. Oke? Nah, bilang sama si mata kucing ini, si mata B2 ini, sampaikan sama dia, kalau ditantang Rudianes duel bilang. Ya. Kalau dia berani, suruh Yohanes bersedia mengerat kupingnya bilang. Ya. Dia bilang kan, oh kita lihat mensreanya 372, 378 masuk. Kutunggu. Kau biayai dia mata pisau untuk menyerang aku. Kutunggu. Tapi kau harus datang mata pisau. Jangan mata pisau lah, mata B2. Ya. Kita lihat sanggup nggak dia melawan aku kawan. Dalam mendalilkan semua permasalahan ini ya. Kenapa dia ini membahas sesuatu dengan emosinya saja kawan. Padahal dia tahu, nanti lihat wajahnya, tahu dia kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perseteruan anak-anak Teos kali ini makin panas dan makin lucu untuk disimak. Kali ini bukan soal doktrin, bukan juga soal debat teologi, tetapi soal prahara gereja Kairos, gereja hasil donasi yang didirikan oleh Rudi Iskariot. Katanya gereja untuk pelayanan, tetapi kok malah jadi rebutan. Apakah ini rumah Tuhan atau rumah drama? Rudi Iskariot versus akun mata pisau, dua kubu panas yang sama-sama merasa paling benar, tetapi justru memperlihatkan ambisi dan ego yang telanjang di depan jemaat gereja. Siapkan kopi, gorengan, dan mental baja, karena yang satu ini bukan sekedar tontonan, tetapi komedi realita rohani paling membagongkan di akhir tahun ini. Mari kita seruput kopinya dulu sambil menyaksikan prahara gereja Kairos, rebutan rumah Tuhan. Oke, tinggal videonya. Iya, ini ada sebuah TikTok. Si mata hantu andalan orang ini sekarang kawan ya. Sabar, aku buka dulu. Ini harus kuhajar kawan. Salam. Selamat siang, sore, pagi, malam, tergantung daerah kalian masing-masing lah ya. Siang hari ini, sore hari ini waktu Indonesia bagian Barat, saya ingin menjawab sebuah fitnahan keji daripada Francisca yang mengaku jemaat Kairos. Sebenarnya dia tante saya kawan. Waktu kecil saya sering dititip sama keluarga beliau, nenek saya, meskipun tidak kandung, sudah seperti saudara kandung ya kongkonnya. Tapi nggak tahu kenapa tante ini menyerang saya dengan suaminya. Dari dulu itu kawan, semenjak kasus GBI Kairos ini itu juga yang berlaku ya. Dan kalau mau ngangkat sumpah, saya berani angkat sumpah dengan pendetanya itu ya. Saya tidak pernah mengusir jemaat, yang saya usir mereka berdua ya. Makanya aku buat statusku pergi keluar kalian dari situ, aku bilang cari kalian hotel, ada aku bilang itu ya. Oke. Sebelum sampai saya ke sana, saya tampilnya dulu video dia dengan si mata hantu. Ya, mata pisau ini otaknya nggak ada nih kawan. Aku tantang dia duel, nggak akan berani nih kawannya. Ya. Dia kan punya darah ganas juga, aku juga punya darah ganas, sama-sama darah ganas. Ku ajak dia duel tentang hukum, tidak akan berani dia nih. Percaya kalian? Ku kerat kuping kalau berani. Dari kepalanya aja kawan, kelihatan dia nih on najis tralala. Dia laporan polisi dia nanti nih. Nggak kena ada kemampuannya itu bicara hukum sama saya kawan. Kata orang dia lawyer, saya nggak percaya dia lawyer kawan. Kenapa? Ketika dia mengatakan bahwa saya lari ke Nias, itu bukan pernyataan seorang lawyer. Kalau dibilangnya diduga lari ke Nias masih mending ya. Dibilangnya saya pernah lari, oh najis terlala, aku pemberani loh. Mana pernah aku kayak junjungan kalian saya di situ, ya. Najis terlala saya lari, saya nggak pernah lari. Oke. Nah, bilang sama si mata kucing ini,
si mata B2 ini sampaikan sama dia, kau ditantang Rudianes duel bilang. Ya. Kalau dia berani, si Rudianes bersedia mengerat kupingnya bilang. Ya. Dia bilang kan, oh kita lihat mensreanya 372, 378 masuk. Kutunggu. Kau biayai dia mata pisau untuk menyerang aku. Kutunggu. Tapi kau harus datang mata pisau. Jangan mata pisau lah, mata B2. Ya. Kita lihat sanggup nggak dia melawan aku kawan. Dalam mendalil-dalilkan semua permasalahan ini ya. Kenapa dia ini membahas sesuatu dengan emosinya saja kawan. Padahal dia tahu, nanti lihat wajahnya. Tahu dia kawan. Ya. Kita buka satu-satu. Dan kepada Francisca tanteku tersayang, selama ini kita sudah damai Tan. Hanya suamimu aja nggak terima. Tiap hari suamimu, setiap ada orang bicara, langsung dia masuk ya. Masuk di Edis Channel, masuk di TikTok Edis. Selalu membilang, kami ditipu, ini penipu segala macam. Dulu dia kan sudah mau mencari istri saya. Saya bilang, 5 meter kau dari rumahku, ku penjarakan kau, aku bilang. Masa dia mau mengapain istri saya kawan? Yang mana dia? Aku mau datang ke rumahnya. Mau dia istri saya. Cobalah kalau datang ke rumahku tanpa ada aku di rumah mau ngapain coba? Coba kalian pakai otak kalian. Oh maksud saya mau bertamu. Ngapain dia bertamu aku nggak ada? Coba kalian pakai otak kalian dengan baik dan benar. Akhirnya nggak berani dia datang kan? Ku tantang dia, laporkan aku ke polisi. Ku bilang si Sabarman itu nama suaminya Sabarman kawan. Yang cobalah kalau dia berani. Aduh hebat kali dia kalau berani. Dia itu kan punya sawit banyak, uangnya banyak. Lawan dengan uangnya yang banyak tuh. Yang kita lihat siapa yang hebat, dia atau aku. Mengenai GBI Kairos ini, orang dia saja mau membeli tanah mereka dengan Pak Tampu Bolon baru 12 juta ada kelahi mereka. Kenapa kelahi? Karena pendetanya ingin itu atas nama pendetanya. Pak Tampu Bolon nggak rela. Sabarman juga yang membuat itu. Mau dibalik ke langsung nama itu kan? Dibawanya ke sana, pergi orang itu berdua mau membeli tanah itu balik, enggak mau. Akhirnya enggak jadi, mereka suruh pindah lagi. Kalau memang Sabarman hebat, gunakan uang kau miliaran, ya. Kalian kan bekas dewan. Ibu Francisca ini dulu bekas dewan ya kawan-kawan ya. Anggota dewan periode berapa lah? Saya lupa, 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Paham ya? Selama dia jadi anggota dewan, kenapa enggak dibangunkannya sama GBI Kairos itu gereja? Bahkan kemarin kawan, janji dia mau masang AC. Ini saya sudah nggak dewan ya. Janji dia mau masang AC waktu kami di ruko. Nggak ada, aku yang masang. Ini biar kalian tahu. Mulut-mulut orang ini ganas kawan, ingin mau menjatuhkan aku. Tapi apakah bisa? Kita saksikan ya. Si mata pisau ini kan, si mata kucing ini mengaku dia adalah seorang lawyer terkenal. Kita buktikan berani nggak dia melawan aku dalam masalah ini. Kita buktikan ya. Tapi 1 lawan 1, jangan bawa-bawa orang. Aku sifatku nggak mau bawa-bawa orang, aku aja menghadapi dia. Dia katanya sudah lawyer, aku mahasiswa semester 7. Kita lihat siapa yang punya kemampuan dalam hal beracara. Kalau aku sudah ditetapkan tersangka, aku bisa beracara kan? Karena dia melaporkan aku kan dengan orang ini. Kita lihat siapa yang lebih hebat. Kalau aku gitu aja nantang. Sabarman juga silakan. Daripada kau di rumah kau makan hati, mukamu keriput-keriput memikirkan aku. Dari dulu kan aku bilang, laporkan polisi. Ya. Tahu kalian, ku suruh laporkan polisi. Tak berani kawan sampai hari ini. Kurang apa? Dia punya kedekatan dengan pejabat di Riau ini. Ada buktinya, lihat Facebooknya. Dengan siapa dia? Kan tinggal telepon pejabat itu. Aduh bu, tolong dulu bu, ini begini. Kan tinggal telepon, apa lagi kurangnya? Kekuasaan dia dekat, bekas anggota dewan itu istrinya. Kurang apa? Tinggal telepon semuanya. Tapi berani gak dia melawan aku? Kan itu pertanyaannya sekarang. Dari dulu masalah ini sudah selesai, sudah kujelaskan. Tapi kita lihat dulu ya. Kalian dengar nanti ya. Rekaman video suara kami rapat, direkam istri saya. Untung direkam. Kalau nggak direkam, betul aku akan tergadai ke penggadaian. Dan aku akan dimaki semua dunia ini. Tapi untung ada itu ya. Ya kalau bagiku ya, mungkin Tuhan tidak berkenan lah sama orang ini untuk menjatuhkan aku ya. Kita dengar dan saksikan ini. Ya teman-teman, kali ini bukan soal ayat, bukan juga soal debat siapa Tuhan, tetapi ini soal rebutan gereja. Ya, gereja Kairos, hasil donasi umat Kristen, sekarang menjadi ajang siapa cepat dia dapat versi rohani.
Katanya rumah Tuhan, tetapi kok kayak rebutan kos-kosan kosong. Rudi Iskariot ngotot bilang itu punya pelayanan. Sementara kubu mata pisau menjawab, pelayanan dari mana? Yang ada pelarangan. Ujung-ujungnya semua merasa paling rohani, tetapi kelakuan kayak lagi lelang motor sitaan. Nah, teman-teman, kita kasih solusi ya bagi yang berseteru rebutan gereja ini. Solusi pertama, bagi dua gereja tersebut. Minggu pagi dipakai Rudi, sore giliran mata pisau. Kalau bentrok, siapa cepat ambil kunci pintu, dia yang ibadat duluan. Solusi kedua, sewakan ke umat lain, biar adil. Kasih aja ke pihak netral, komunitas senam pagi atau klub arisan ibu-ibu. Minimal suasananya damai dan penuh cinta. Solusi ketiga, lelang online. Gereja Kairos dijual di marketplace. Bangunan bekas tempat pertobatan minus kedamaian, harga nego, bonus mimbar dan mikrofon bekas debat. Solusi keempat, ikuti tren di Eropa. Kalau udah capek ribut, jual aja ke pihak muslim. Siapa tahu nanti berubah jadi masjid, biar tempatnya tetap hidup buat ibadah dan minimal gak ada lagi rebutan. Solusi yang kelima, ngopi aja sudah. Kalau masih gak kelar-kelar, ya udah kita seruput kopi sambil nonton. Karena kadang satu-satunya cara menikmati drama rohani ya cukup ditonton saja. Sampaikan yang kawan-kawan yang di Facebook ya. Kalian kenal Sabarman Damanik, bilang ditantang si Rudy Yohanes untuk melaporkan ke polisi. Penggelapan atau apa? Ya, kita lihat siapa yang biar dia didukung oleh si mata hantu ini ya. Kita lihat. Kita dengar dulu ya, ini dari si Tuyul ku ambil videonya. Mana? Nah, ini nih. Dari bawah ya, start. Kami jemaat GBI Kairos yang kena prank. Jadi tahun 2023 ibu merasa kena prank beneran? Benar lah, kami merasa kena prank. Coba ibu, ini ibu benar GBI Kairos, dari GBI Kairos, coba ibu on cam. Maaf nih yang ngomong. Nanti bisa panggil Pak ini ya, Pak Siahaan. Oh, bentar nanti, biar kita kelihatan. pendeta kami pendeta Hotler Siahaan. Jadi tahun 2023 itu di tanah yang dibangun gereja GBI Kairos itu diserahkanlah surat tanah itu SKGR. Benar sekali, itu SKGR yang dihadiri oleh dari PGPI, ada di situ Pak Renhat Siahaan, ada di situ Korwilnya GBI, ada di situ dari FKUB, dari Ya. Penyerahan itu kawan, masih ada videonya. Nah ini, kalau aku ini orang nggak takut kawan, terbuka semua dataku. Kalian lihat aja di YouTubeku, paling bawah-bawah itu ya, tunggu. Masuk ke YouTube, ambil video. Jangan live ya, karena itu nggak ku live kan. Ambil paling bawah. Memang ini udah banyak video ini ku hapus, terutama yang debat, karena aku mau pensiun dari debat ya. Aku nanti hanya mengajari kalian firman Tuhan aja. Tunggu ya. Nanti ada itu mengajar hari terakhir di GBI Kairos ya, nanti kubuatkan ya. Tunggu yang mana yang waktu itu ya. Masih ada nggak ya? Kalau nggak salah masih ada itu Budi peletakan batu pertama. Tunggu ya, kami cari ya, kalau lupa ya. Ini sudah yang di apa ini? Waktu kami mulai membangun. Oh, tunggu. Aku ada videonya di sini. Tunggu. Di file. Tunggu, di file. Sabar ya. Ah, ini foto waktu peresmian itu ya kawan-kawan. Saya nggak mau bohong. Kecil kali bagi saya membohongi membangun gereja Tuhan lawan saya kok. Nah, ini pendeta mereka yang kacamata hitam itu ya, kayak saya di sini. Bukan kacamata hitam, cuma kena matahari jadi hitam. Yang paling pojok ibu pendeta, di sampingnya suami ibu pendeta jadi pendeta. Sampingnya ini Bapak Renhat Siahaan, ini gembala apa namanya itu seniornya lah. Ini juniornya, jadi menginduklah ini ke sini sama-sama Siahaan. Baru yang di tengah Bapak Lukas, ketua apa wilayah apa Bengkalis lah, Perwil, entah apa ya. Kalian boleh telepon dia, tanya bagaimana peristiwa ini sebenarnya. Dia pun menyarankan sama ini melawan. Tidak mau dia. Saya lihat dari perjanjian ini tidak ada yang merugikan kalian kan, tapi dia melawan. Kemudian ini saya, ini istri saya ya. Data saya itu data terbuka kawan, tidak ada data tertutup ya. Oke. JDP sudah hadir di situ ya kawan-kawan ya. Saya tantang mereka itu kawan. Dari dulu kan sudah saya tantang.
Kalau kalian kurang puas, silakan saya bilang. Oh, ini Rudi Simamora masih kusimpan kawan. Nah, kebetulan lewat kawan, ini Rudi Simamora waktu kedua anaknya masih hidup. Bayangkan betapa sayangnya aku sama mereka, biar mereka itu tidak kehilangan sosok ayah, dan ibaratnya orang ini tidak merasa minder ya. Kusewakan hotel bintang 4 kawan, tidurlah mereka sih. Ku bilang lompat ya semua suka hati. Besok makan ya enak-enak dibawa. Begitulah perjuanganku kawan. Ini anaknya satu udah meninggal ya, dari 2 itu ada yang meninggal satu. Cuman aku nggak tahu yang mana ya. Ada waktu itu kami peletakan itu menaikkan kuda-kuda. Nanti ku carilah yang kekurangannya ya kawan ya. Tapi nanti ku buka lah rekaman pendetanya itu ya. Biar kalian tahu kawan kenapa aku stop. Itu dasarku. Dan wilayahnya aja bilang teken aja ini katanya. Ini kan demi kelancaran kalian. Karena memang aku tak mau itu jadi milik mereka kawannya. Harus milik yayasan atau milik perorangan bisa, bukan perorangan. Itu wakaf, bukan hibah. Dia maunya hibah. Oh enggak mau, gue bilang aku wakaf. Tahu kalian beda wakaf dengan hibah kan? Kayak Masjid Jarut wakaf. Emang ada gereja berdiri di tanah wakaf? Nantilah aku cari dulu ya. Kemarin ada kuliah waktu peletakannya itu, ada masih didoa-doakan mereka itu ya. Cuman aku lupa di mana ya. Kayak mana melihat di Facebook itu apa kawan? Video. Aku udah aku cari yang ada foto. Kalau dulu kan foto. Habis foto langsung ada gambarnya situ ya. Tunggu dulu. Ya. Kalian dengar ya. Ocehan apa ini? Ini tanteku loh ini kawan. Nggak enak pula aku. Tapi udahlah. Kalau nggak aku jawab, nanti dibilang, oh apalagi si mata hantu ini. Mata hantu ini kan mencari-cari kesalahan aku, nggak ketemu kawan. Jadi apapun itu ya dia libas. Ini data ya. Pantah data apapun tidak jelas ya. Kita lihat ini. Yang kena prank. Jadi tahun 2023 Ibu merasa kena prank beneran? Benar lah. Kami merasa kena prank. Coba Ibu, ini Ibu benar GBI Kairos, dari GBI Kairos. Coba Ibu on cam. Maatnya yang ngomong. Nanti bisa panggil Pak ini ya, Pak Siahaan. Oh, nanti biar kita pendeta kami pendeta Hotler Siahaan. Jadi tahun 2023 itu di tanah yang dibangun gereja GBI Kairos itu diserahkanlah surat tanah itu SKGR. Benar sekali itu SKGR yang dihadiri oleh dari PGPI, ada di situ Pak Renhat Siahaan, ada di situ Korwilnya GBI, ada di situ dari FKUB, dari RT, RW, tetangga semua gitu. Dia ngomong begini, saya menyerahkan ini tanah ini untuk pembangunan GBI Kairos. Sekarang 50% gereja GBI Kairos selesai. Maka diajaklah pendeta rapat. Kami mengadakan rapat di rumah pendeta Hotler Siahaan Jalan Harapan Baru. Setelah itu penyerahan SKGR tanah itu untuk pembangunan GBI Kairos, mulailah dia live membawa nama GBI Kairos untuk donasi untuk pembangunan ya. Ya, GBI Kairos untuk pembangunan GBI Kairos. Memang 6 poin. Jadi tadi dibilangnya 8. Pertama sekali 6, tahap kedua 8. Maka dia katakan begini, itu dinotariskan supaya jangan jadi milik pribadi. Kita minta itu milik GBI Kairos. Nah, lihat kalian kawan-kawan ya, ucapan orang itu ada benarnya. Dia bilang itu minta dinotariskan biar jangan jadi milik pribadi. Saya memang nggak mau milik pribadi kawan. Mau ditembak pun kepala saya nggak mau milik pribadi ya. Tapi mereka pingin itu milik GBI Kairos. Aku bilang saya hanya mau memberikan ini ya, jikalau kepada jemaat. Paham ya? Tunggu dulu, karena ini wakaf. Orang ini banyak nggak ngerti kawan ya. Wakaf itu kalian cari tahulah. Nggak bisa diberikan pada satu orang. Nah ini biar kalian tahu. Wakaf itu harus ada minimal 3 orang. Kan nggak ngerti orang ini apa wakaf, apa ini, apa itu. Oke lah. Nah, orang ini tidak mengerti apa arti wakaf. Wakaf itu kawan, tidak boleh SKGR kita kasih langsung wakaf. Nggak bisa. Atau kita buat surat ini ku wakaf. Nggak bisa. Harus dibuat, diterbitkan sertifikat wakafnya. Diurus mulai dari kelurahan. Aku sudah tanya, karena ini di sini maka kelurahannya Pematang Pudu.
Orang Pematang Kudu minta hadirkan di sini 3 orang. Ketua sekretaris bendahara. Kalau ada ketua sekretaris bendahara, bentuknya apa? Yayasan minimal ya. Paham ya? Atau apa sejenis kayak lembaga misalnya. Oke, GBI Kairos harus ada minta izin. Sudah ada nggak izin orang itu? Kan rumit kita kawan mengadakan izin gereja. Sudah ada nggak izin dari pusat? Paham ya? Maka langkah cepat ku ambil, kita ke lurah, ku bilang. Paham ya? Nanti kita dengar ya. Kita ke lurah saja. Cari 3 orang, itu ku bawa ketua sekretaris bendahara. Pendetanya nggak mau. Maunya dia sudah ku serahkan, suka-suka mereka, nggak ada lagi urusanku di situ. Inilah yang membuat kacau, kawan. Memangnya aku nih orang on. Enggak lah ya, enggak. Oke, kita lanjutkan dulu tanteku nih ngomong. Ini tanteku loh, kawan. Aduh, kadang aku di sini kalau kulawan ndak enak, ndak kulawan aku tersiksa karena fitnah-fitnah. Apalagi si mata hantu ini kan memang mau mengapakan aku kan? Mau banyak orang dari zaman Paul Zhang selalu ingin menjatuhkan aku, tapi bisa nggak? Nggak bisa kan? Tapi kalau masalah donasi berkurang ya itu masalah lain lah. Sekarang hidupku dah ya, ada bisa lah aku cari beras sendiri ya. Dulu pun bisa juga nyok. Aku makan dari YouTubeku tanpa donasi pun bisa ya. Sebentar. Menjalankannya gimana? Jadi ini telah jadi 50% bangunannya ya Bu ya, bangunannya udah jadi, kemudian ada rapat dengan rugi. Ya, Di situ ada 6 poin. Ya, dia meminta bahwa tidak atas nama salah satu pihak atau dari gembala sidang ya, tetapi atas nama GBI ya. kita Oke, clear ya Bu, silakan lanjut. kita mengajak ke notaris. Kita mengajak ke notaris supaya besoknya didaftarkan ke notaris. Kami masih membahas 6 poin, dari 6 poin masih 3 poin, tidak selesai malam itu, maka dijadwalkan minggu depannya kita bahas lagi yang untuk yang 6 poin ini. Tetapi belum lagi sampai dalam untuk pembahasan ini 1 minggu kan poinnya, 1 minggu waktunya, dia sudah live. Nah, ini juga keliru. Waktu poin-poin itu kubuat, ya, aku tidak mengomentari apapun. Kemudian kubuatlah status, masuklah si Pirang, anggota jemaat mereka. Sudah, langsung si buat Pirang komentar situ. Kami sudah tanya kepada pengacara. Padahal kita sudah sepakat, ini kita selesaikan bersama. Kami sudah pergi ke pengacara, kata pengacara, ini naik ini, kami akan melaporkan kau. Tentu aku marah. Sudah, aku buatlah. Ini dia, biar kalian tahu. 8, dia nggak tahu ini. Dibilangnya 6, 8. Kenapa aku buat itu? Nanti aku jelaskan. Pasal 1, tanah dan bangunan diwakafkan kepada jemaat Kairos Ampera. Kenapa di situ tidak dibuat GBI? Ada ku jelaskan sama orang itu. Jemaat Kairos Ampera. Ku bilang, saat ini kita bernama GBI. Siapa tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, terjadi mereka perkelahian. Maka mereka mengganti merek. Apakah mungkin? Mungkin. Jadi, apapun merek gereja mereka, harus tetap namanya Kairos. Paham ya? Itu maksud saya. Dibilang saya nama gereja. Enggak, aku bilang. Saya enggak urusan. Kenapa begitu? Di tempat kami ini, gereja bisa ganti merek, gereja-gereja karismatik dan pentakosta. Kalau pentakosta enggak ya, aku pikir ya. Karismatik tentunya, itu ganti merek. Ada salah satu contoh. Di sini, di dekat kota ini, dulu GBI. Ketika pendetanya mencalonkan jadi caleg dan GBI bilang tidak bisa, kan? Ganti dia merek, dibuangnya logo GBI itu diganti dari GJA. Itu fakta di tempat kami, bisa ganti merek dengan sebentar. Waduh, ternyata gereja bisa kayak produk sabun, teman-teman. Bisa ganti kemasan, ganti nama, asal izin rohani masih aktif. Maklumlah, di dunia kekristenan, denominasi sudah kayak startup rohani. Jumlahnya puluhan ribu.
tiap pendeta baru bikin merek baru, gereja versi gue. Nah, daripada bingung dan ribut soal branding rohani, berikut kita berikan 3 solusi merek alternatif untuk gereja yang jadi rebutan ini. Yang pertama, GSP, gereja semua mau pegang. Tagline-nya, tempat di mana setiap pengurus merasa paling layak jadi pemilik. Fitur unggulan, 2 pintu 2 arah, masuk bisa, keluar gak rela. Nah, nama berikutnya Kairos United FC, karena sudah kayak klub bola saja, ada transfer pemain, pelatih dipecat, dan supporter saling ejek di kolom komentar. Motonya, satu Tuhan beda taktik. Yang ketiga, GRA, gereja rebranding abadi, tiap 5 tahun ganti nama biar fresh. Hari ini Kairos, besok Logos, lusa Agape Center. Cocok buat generasi yang suka tren, termasuk tren rebutan. Aduh, bukan itu saja, ada lagi yang lain. Paham? Itu ganti merek, jadi untuk menghindari itu, kan misalnya aku kayak sama Kairos, tiba-tiba nanti orang ini bertengkar sesudah kami mati. Aku kan pikiranku jauh ke depan, Pak pendetanya nggak mau hari ini, nggak bisa aku bilang. Paham? Digantilah nanti misalnya namanya, jadi misalnya gereja apa yang ada di Indonesia lah misalnya, gereja Tuhan misalnya ya, namanya nggak Kairos lagi, tapi misalnya Obladi Oblada misalnya loh. Itu nggak mirip mereka lagi, harus kami tarik. Ini mereka nggak tahu. Aku membuat ini biar aman. Kenapa? Ketika aku mati, anak cucuku nggak boleh merongrong mereka. Tapi otak-otak orang ini kan segini aku otaknya nggak ada. Mereka ini mikir saat ini. Bagaimana mereka nanti ganti nama, datang anak-anak cucuku. Apalagi cucuku misalnya 30-40 tahun lagi lah datang cucuku. Ini kan diwakafkan kepada GBI Kairos. Tarik semua. Ngerti nggak orang ini hukum? Nggak ngerti. Oh, wakaf nggak bisa ditarik. Siapa bilang nggak bisa ditarik? Kalau kuwakafkan atas nama sesuatu dan ternyata berganti nama, kupidanakan orang itu dan ditarik. Paham bisa? Ya, dalam artian bukan ditarik, dibatalkan bisa. Ahli warisku, makanya ku buat ini biar orang itu cerdas. Kedua, ini ku buat di Facebookku loh kawan. Terbuka, aku nggak mau tertutup. Semua orang bisa, orang GBI Duri pun melihat. Sampaikanlah pendeta-pendeta GBI. Kalau mereka berbohong, terkutuk mereka. Tapi kalau nggak benar ku ucap, potong kupingku. Kalau sang debater terbuka data, nggak ditutup-tutupi. Orang ini kan karena sakit hati aja. Sudah mau dapat gereja, wah, dia mantan anggota dewan, malulah dia bergereja di gubuk-gubuk derita itu. Paling nanti sekali setahun dia jadi gereja. Itu hanya video kan ada dibuatnya tadi video hari ini. Dulu di rumah Hopi itu juga begitu. Paling dia setahun 10 kali pun tidak ada, ya, atau berapalah. Paham ya? Nah, ini sudah melemparkan fitnah. Nanti kalau kulawan, merasa terzolimi. Ngapain? Pasal 2. Kalian yang cerdas ingat ya. Semoga yang cerdas nonton ini semua. Gedung gereja adalah milik Tuhan Yesus dan dipergunakan Kristen aliran Tritunggal. Nah, ini juga kuantisipasi kawan. Kenapa kuantisipasi? Mati aku, mati kami semua. Ribut orang ini. Sudah. Nama gereja. Misalnya SSY. Balai Kerajaan Allah digantinya. Bisa kan? Kan ada aliran Tritunggal itu. Atau kayak punya Simikana. Apa nama alirannya itu? Gereja apa gitu. Itu nggak bisa. Aduh. Orang ini memang kan isi kepalanya itu aduh. Makanya kebencian aja isi kepala orang ini. Sudah kujelaskan malam itu. Memang kesialanku nggak ada situ orang intelek. Aduh, sampai pendetanya bilang, oh bapak jangan urus itu. Sekarang aja kita urus yang itu, nanti terlalu jauh bapak memikir. Saya orang berpendidikan. Tidak bisa memikirkan hari ini. Tapi harus saya pikirkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Karena sudah banyak kasus di tempat kami seperti itu. Semua gereja karismatik, pokoknya yang begitu-begitu tempat kami Pentakosta, itu adalah kerajaan pribadi dengan berlindung di balik kerajaan Tuhan.
Meninggal bapaknya turun ke istrinya, istrinya ke anaknya. Itulah circle-nya. Paham? Makanya saya sudah tahu itu. Makanya itu yang mau saya antisipasi. Ada itu contoh banyak loh. Meninggal bapaknya, turun ke mamanya, datang anaknya sudah besar, anaknya lagi pendeta. Jadi kesempatan jemaat itu tidak akan bisa jadi pendeta di situ. Inilah yang mau diambil orang ini. Turun temurun nanti. Aduh. yang paling saya benci itu loh. Makanya saya hindari ini. Paham? Oke, yang ketiga. Nah, yang kedua dulu. Dan di gedung gereja adalah milik Tuhan Yesus dan dipergunakan Kristen aliran Tritunggal. Nanti aku buka rekamannya. Apa katanya? Itu bukan milik Tuhan, kawan. Enggak milik Tuhan, milik GBI, Kairos. Ngeri kan? Enggak mau orang itu milik Tuhan, kawan. Itu aset GBI kerja. Padahal yang membangun itu murid-murid Tuhan Yesus seluruh dunia. Mana pernah aku bilang aku. Tetapi setelah di stop, saya jual tanah saya. Ini fakta ya. Saya jual tanah saya. Saya buat untuk melanjutkan pembangunan itu. Yang waktu itu orang itu di situ plafon belum ada, plafon disumbangkan ya sama kaca. Selanjutnya apa kan belum selesai kali itu, kawan. Kaca sebagian dari saya. Ngerti? Uang sekolah minggu, uang saya itu semua, kawan. WC segala macam, belakang itu membuat pondasi segala macam. Jangan kalian bilang, wah 100% gak ada 100% sama dengan gedung ini juga. Gak pernah ini 100% dari donatur. Saya jual tanah saya yang kan ada saya umumkan waktu saya live. Saya jual ya, karena saya nggak mau bangun ini belum selesai, saya jual. Sudah. Sekarang masuk yang ketiga. Nanti ku bukakan ya diskusi kami, kawan. Aduh, ngeri, kawan. Orang ini mau mencari kesalahan saya nggak bisa. Apabila jemaat Kairos tidak sedang melakukan ibadah atau kegiatan rohani, gedung gereja dapat dipakai oleh seluruh umat Kristen aliran Tritunggal dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan, dan jemaat Kairos tidak boleh menolak penggunaan gedung gereja. Rumit gak itu, kawan? Maksudnya aku karena itu dibangun berbagai aliran, dibangun orang semua. Mereka harus ikhlas dan rela. Ketika mereka tidak menggunakan gereja, gereja itu bisa dipakai oleh orang lain yang Kristen Tritunggal. Paham? Sampai datang pendeta Simpang Bangko, namanya Pak Simanjuntak, gereja saya Pak Rudi bisa dipakai oleh gereja lain kalau sebelum mereka punya. Pernah sekali katanya. Tapi oleh pendeta, itu bukan urusan Bapak, itu pelayanan saya. Saya yang mengatur, jangan dihalang-halangi. Nanti kita rekam, lihat video. Intinya begitu. Tidak usah itu dibuat perjanjian. Saya pun akan memberi contoh anak sekolah. Mereka mau Natalan, kita siapkan. Tapi jawabannya bukan itu. Tahu kalian, kawan? Setelah kami ketemu 8 mata, apa dibilangnya? Nanti orang merokok. Memang itu Sopo. Sopo itu gedung apa pesta bata itu. Ya kan tinggal kalian buat di situ dilarang merokok. Rusak gini, ya kalian tinggal buat kan diperjanjikan, bilang minta izin terlebih dahulu. Kalau kalian tidak mau ya sudah, tapi jangan halang-halangi. Contoh kenapa aku bilangnya, misalnya datang gereja satu, itu bukan aliran karismatik, itu KBP, gak usah kasih, gak boleh, harus dikasih. Itu contohnya, karena kalian tidak pakai, aku bilang. Oh buat merokok, dilarang merokok, tulis, dilarang ini, tulis ya. Nah kita lanjutkan dulu beliau ini, kawan ya. Murahan fitnah orang ini, kawan. Sebentar ku patahkan ya dalilnya semua. Mengatakan pendeta itu memiliki gereja itu pribadi, sementara kita minta itu supaya didaftarkan. Dia bilang, aku mengatakan bahwa pendeta itu ingin memiliki gedung itu secara pribadi. Kita buka ya rekaman. Orang ini sudah tahu kejadian itu, kawan. Bentar ya. Nah, sekarang tidak kutambahi, tidak kukurangi. Ini ya. Sekarang saya bukakan ini. Ini rekaman suara, kawan. Ya, langsung ku ambil menit ke-5. Nanti kalau kalian butuh, ku kasih nih. Menit ke-5. Ini udah menit ke-6, ke-5. Ini 5.30. Dengar ya baik-baik ya. Tunggu dari sini ya. Nih. Mundur dikit. Jadi yang seperti ini coba dulu kita mengatakan mungkin ada kita perhatikan dan kita memahami kalau apa ini sebenarnya sudah berlaku dalam perjalanan semua. Apa itu ada yang kita lakukan
jadi milik Tuhan Yesus dan dipergunakan Kristen aliran tunggal. Nah, lihat kan? Beliau tidak mau gereja itu milik Tuhan Yesus. Maunya milik gereja GBI Kairos sesuai perjanjian ini katanya. Nanti ku bacakan perjanjian itu, ada ya kawan-kawan ya. Ya teman-teman, ternyata gonjang-ganjing rebutan gereja tersebut ada pengurus yang tidak mau kalau gereja tersebut disebut milik Yesus. Pernyataan kalau ada orang mengatakan bahwa selama hidupnya Yesus tidak pernah ke gereja melainkan ke sinagog adalah benar secara historis dan kontekstual. Memang realitanya selama hidupnya Yesus tidak pernah ke gereja karena Yesus adalah seorang Yahudi. Yesus lahir dan dibesarkan dalam tradisi Yahudi, sehingga wajar kalau ia beribadah di sinagog atau rumah ibadat Yahudi dan bait suci di Yerusalem. Kebiasaan Yesus ke sinagog tertulis di dalam Bible, di dalam Lukas 4 nomor 16 mencatat bahwa sudah menjadi kebiasaan Yesus untuk pergi ke sinagog pada hari Sabat. Di sana ia sering mengajar dan membaca dari kitab suci seperti yang terjadi di Nazaret dan Kapernaum. Bukan perjanjian, pernyataan. Sudah. Lantas kutanya lagi. Kita dengar ya. Beliau tidak mau milik Tuhan. Bayangkan kawan, seorang pendeta nggak rela gereja itu milik Tuhan Yesus, nggak rela kawan. Nggak rela. Maunya milik GBI Kairos. Kenapa? Kalau milik Tuhan Yesus artinya menurut dia okumene. Orang lain bisa memasuki situ. Memang itu prinsipku begitu. Gereja itu kawan, tidak ada milik organisasi gereja. Karena kebrengsekan organisasi gereja, mereka lah jadi pemilik aset-aset itu. Padahal itu milik Tuhan Yesus kawan. Yang punya hak atas gereja itu Tuhan Yesus. Makanya aku bilang, iblis bersarang bagus di dalam doktrin gereja. Ngerti kalian ku bilang apa artinya Kristen dan apa artinya agama Kristen? Kan sudah kuajari kalian. Kristen, orang yang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agama Kristen, orang yang beriman kepada doktrin aliran gerejanya. Titik. Di dalam doktrin aliran gerejanya ada beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada. Yang kedua, seluruh aturan-aturannya mereka harus imani. Itulah bedanya. Kalau Kristen tidak punya aturan yang didoktrin oleh manusia. Tapi kalau agama Kristen, itu perpaduan antara iman kepada Tuhan dan iman kepada aturan manusia. Kalian kan tidak pandai, makanya ku ajari terus anggotaku, penggemarku udah pandai-pandai, cerdas-cerdas. Kalau penggemar series, hantu belau, on semua. Gak ada di series mana berani bisa mengajari kekristenan. Dia hanya bisa menghujat Islam. Paham ya? Oh tunggu dulu, ini rupanya bisa di-share. Kayak apa? Oh, ku share dulu ke WhatsApp. Sabar ya. Sorry ya, baru tahu aku bisa di-share. Ya. Jadi nanti siapa yang terakhir datang nonton film ini ya, nonton video ini. Ingat ya, apa beda Kristen dengan agama Kristen? Kristen itu pilihan orang yang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Titik. Agama Kristen pilihan orang yang beriman kepada doktrin aliran gerejanya, aliran agamanya. Kok bisa sang debater Kristen kan agama Kristen juga beriman kepada Tuhan Yesus? Betul. Tapi ada plus, tambahnya apa? Dia harus beriman kepada seluruh doktrin gerejanya. Mulai dari tata ibadah, tata ini segala harus iman. Itu bedanya. Ya. Makanya ketika aku bilang gereja ini milik Tuhan Yesus, tidak mau mereka kawan. Sejak kapan Tuhan Yesus turun ke dunia membangun gereja? Kan itu dibilangnya kawan. Gereja itu terbangun karena aku menyampaikan kepada seluruh penggemarku. Penggemarku ini murid Tuhan Yesus. Maka beramai-ramailah kami membangun itu. Jadi itu siapa yang membangun? Saya. Seluruh itu. Kan tidak. Tuhan Yesus kan. Kalau nggak digerakkan Yesus Roh Kudus di dalam hati orang itu, mau nggak mereka berdonasi? Sekarang ini kawan, si Franciscan kan udah mulai ada nanti itu apa namanya promo-promo. Ya, inilah gereja kami. Coba kalian bantulah itu. Nah ini aku bilang sama kalian, bantulah GBI itu yang dari papan-papan itu biar mentereng jadi gedung besar. Kalau Tuhan tidak berkenan, tidak akan jadi itu. Tapi kalau Tuhan berkenan, mau kuhalangi bagaimanapun itu jadi. Itu aja prinsipku kawan. Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Nggak mau dia kan? Oke, kalau sesuai perjanjian itu pentingnya nih Pak, pernyataan ini. Masa perjanjian sudah benar. Ya, baik Bapak, nggak bisa. Saya menyatakan diri saya banteng. Pak, saya tidak
enteng, misalnya begini Pak. Sebenarnya di sini ada beberapa kelemahan, tapi yang paling nyata di sini Pak. Ada pun pada tertentu diserahkan kepada jemaat gereja di Kairos. Ini yang diserahkan Pak, belum bisa terganti nama, akan diganti memang harus berhubungan sama Pak, ini harus bisa dibuat yayasan. Ya, dengar ya. Jadi saat itu surat tanah masih atas namaku. Paham? Sekarang aku mau membalikkan nama ini atas nama jemaat. Karena sifatnya wakaf, itu tidak bisa kepada pribadi. Udah aku jelaskan orang ini memang oon. Tidak bisa pergi kau ke kantor lurah, aku bilang. Coba minta secara pribadi, nggak bisa. Harus ada ketua sekretaris bendahara. Paham? Kalau itu kawan, maka yang pertama untuk yayasan bisa. Kan ada itu pengurus yayasan, bla 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 bla. Makanya aku bilang, tanya Parbela Channel. Dia ada situ. Mati-matian ku bilang, ayo kita buat yayasan, tidak mau dia. Sampai dibilang Parbela Channel sekarang sudah online aman. Bisa kita tinggal daftarkan, tidak mau. Tahu Parbela Channel kan, orang yang top itu dari kampung kami, yang sudah ketemu dengan Jokowi. Gara-gara dia berlawak-lawak. Saya nggak bohong, potong kuping saya kalau bohong. Paham? Nah ini biar kalian tahu kawan. Sudah. Oke, kita lanjut ya. Bahwa sudah kujelaskan sama beliau nggak ngerti. Maunya hibah, saya nggak mau hibah. Kalau hibah bisa nama pribadi. Kalau wakaf nggak boleh. Memang saya menghindari ini kepemilikan tunggal. Aduh. Ya, kita lanjutkan lagi. Nggak bisa, dicampur dulu. Nah, ini sama kalau kita kalimat, ini dicampur dulu. Tanya. Tanah ini adalah tanah wakaf yang tidak bisa diperjualbelikan dan tidak bisa diganti nama atas nama siapapun. Itu yang akhirnya dengan hal wakaf yang tidak bisa diperjualbelikan dan tidak bisa diganti nama atas nama siapapun. Aku mengamankan semuanya itu sama saya. Nah, kalian dengar kan? Saya berharap ini sebenarnya atas nama saya. Kita ulang, dengar baik-baik. Dengar ya, konsentrasi. Akhirnya dengan hal wakaf yang tidak bisa diperjualbelikan dan tidak bisa diganti nama atas nama siapapun. Aku mengamankan semuanya itu sama saya. Nah, atas nama saya. Saya berharap sebenarnya itu satu nama saya. Terus harus bagaimana aku? Sedangkan aku melepaskan hakku. Masa dia mau atas nama dia? Ya teman-teman, Rudi Yohanes akhirnya angkat bicara soal kisruh rebutan gereja Kairos. Ia menegaskan bahwa gereja tidak boleh dihibahkan apalagi atas nama pribadi, karena menurutnya itu adalah rumah Tuhan, bukan warisan keluarga. Menurutnya harusnya diwakafkan atas nama yayasan, bukan milik perseorangan yang bisa diwariskan turun-temurun. Rudi menyindir keras pihak-pihak yang ingin menjadikan gereja seperti bisnis keluarga rohani, tempat kekuasaan diwariskan, bukan pelayanan yang tulus. Ia menegaskan kalau gereja sudah atas nama pribadi, motivasi rohaninya patut dipertanyakan. Apakah masih melayani Tuhan atau sudah melayani ambisi pribadi? Ketemu kami di sini 8 mata. Aku istriku, dia istrinya. Makanya aku bilang, Francisca, kau bangunkan singa yang tidur. Ku tantang kalian, kau banyak uangmu. Suamimu kan banyak kenalan, kau juga banyak kenalan. Lawan aku. Paham gak? Andai kata istriku tidak merekam ini, betul aku akan dihujat seluruh dunia. Tapi istriku waktu itu berpikir sudah mulai panas. Akhirnya direkod dia lah ini. Paham kalian? Kalau tidak, kamilah manusia paling terkutuk di muka bumi. Kulang sekali lagi. Makanya si Francisca kan membuat pendetanya malu nih sekarang. Kawan aku ini udah takut terbuka. Tidak mau aku bohong-bohong, aduh. Kalaupun bohong dikit-dikit lah ya. Dengar, bukan untuk masalah ini, yang lain. Dengar baik-baik. Tanah ini adalah tanah wakaf yang tidak bisa diperjualbelikan dan tidak bisa diganti nama
Mereka hanya akan tutup aja seperti itu dia. Uang ini akhirnya adalah kalau apa yang tidak bisa diperbandingkan dari Peros semuanya. Nah, kalian lihat kan? Memang gitu di GBI kawan, atas nama pendeta surat tanah. Tapi mungkin ada pengecualian. Kalau kalian nggak percaya, siapa nonton ini pendeta GBI, tunjukkan surat tanah kalian. Aku sudah lihat surat tanah mereka. Memang dibuat di situ jemaat GBI apa? Buka kurung nama pendetanya. Saya nggak mau, itu bukan wakaf, itu hibah. Yang mau saya wakaf, ini atas diwakafkan kepada siapa? Si A ketua, si B sekretaris, si C bendahara. Saya bukan orang bodoh. Oke, kita lihat lagi kelanjutan video tadi ya. Tadi ini kita sudah dengar rekaman itu. Dan dia akhirnya di sini mengakui, maksud saya bukan begitu katanya. Tadinya dia nggak ngakui, mana ada saya bilang ingin atas nama saya. Oke, bawa sinilah rekaman, putar. Belum lagi habis, sudah tahu dia. Maksud saya bukan begitu, datang yang lain terdiamkan, diam semua. Maksud saya bukan begitu, itu kan pembelaan Bapak. Bagi saya maksud Bapak begitu, gue bilang. Ikhlas nggak Bapak merelakan hak Bapak? Saya ikhlas. Bapak gimana? Nggak mau dia kawan. Sampai 8 habis acara itu kawan. Kami pergi liburan, pulang kami liburan. Ada 14 hari kami liburan kan. Setelah kami sampai di Duri, ketemu kami 8 mata. Tetap dia tak mau. Sebelum liburan kok nggak salah kawan ya. Lupa saya. Setelah orang itu, sebelum klarifikasi itulah. Paham ya? Tetap dia tak mau. Saya akan kasih tahu sama anak saya bahwa harta kita ini. Itu bukan harta kita. Pak, begitu saya balikkan atas nama Bapak, itu memang Bapak kasih tahu anak Bapak. Saya mati. Bapak mati, kita semua mati. Anak Bapak tinggal angkat surat itu. Siapa yang nggak setuju keluar dari sini, ini harta Bapak saya. Jemaat bisa diusir loh Pak, aku bilang. Saya nggak mau. Nggak boleh satu orang pun mengusir jemaat. Karena kejadian-kejadian di tempat kami, saya saja pernah diusir dari gereja GSJA. Itu bukan gereja dia kawan, itu punya Tuhan. Tapi karena dia pendeta dan surat tanah atas nama dia, saya diusir. Ini langsung pakai mic dia di depan orang. Kalau datang Pak Huta Galung ke rumah kalian, usir katanya. Saya mengalami itu. Iya teman-teman, kisah Rudi Yohanes semakin kocak saja ini ya. Bayangkan Rudi Yohanes diusir dari gereja katanya. Nah, katanya gereja rumah Tuhan, tetapi malah Rudi Yohanes ini disuruh angkat kaki. Dan jemaat pun pasti nyeletuk, sudah Rudi pindah saja ke masjid, dijamin nggak bakal diusir. Ironisnya, yang dulu sibuk berkhotbah soal kasih dan pengampunan, sekarang malah rebutan kursi dan kunci gereja. Lah, katanya hamba Tuhan, kok jadi kayak rebutan warung rohani. Makanya belajar dari situ, saya berprinsip tidak boleh ini atas nama pendeta, karena dia akan menjadi penguasa tunggal. Saya nggak mau. Kalau nggak percaya kalian, mereka beli tanah di sana, tanya itu tanah atas nama siapa, jemaat atau atas nama dia. Nah ini baru seru kawan. Oh itu jemaat, tapi buka kurung, penanggung jawabnya saya, alasannya begitu. Nggak bisa, memang orang on. Pernah kalian lihat surat-surat gereja mereka? Saya kemarin dikritisi di sini kan, saya bilang, siapa pendeta yang mengkritisi saya, tolong teken itu diserahkan kepada organisasi kalian, jangan atas nama kalian. Nggak ada yang berani kawan, nggak ada. Buat seperti HKBP Katolik, kirim kemana pusat, saya tantang kalian, ayo aku bilang, nggak ada yang berani. Oh ini atas nama gereja, siapa nama kau, begini-begini. Kutanya lah, kulihat dulu gereja dibuat sini begini. Gereja misalnya waktu itu GBF bla 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 bla, buka kurung nama pendetanya. Aduh, itu mah nama kau, gue bilang. Itu mah hibah, kau hapus itu aja bisa. Makanya sekarang kan tangan besi orang-orang di sini pendeta. Gak ngerti kalian ngerinya tangan besi mereka. Aduh, mulai dari Pekanbaru sampai sini. Waduh, pendetanya mau berdiri sini kan dimusuhi. Sesama pendeta musuhan. Ada pendeta di penjara karena dia pendeta cabang. Jemaat ingin pendeta inilah di situ. Nggak mau lagi menginduk ke dia misalnya. Saya yang membiayai, katanya. Oh enggak, kami kata jemaat. Kursi-kursi kami yang buat ini. Diangkatinya kursi entah apa itu. Dibilang dia penggelapan. Ngeri kawan. Karena memang dulu gereja itu atas nama orang lain. Nama apanya? Big bossnya entah siapa-siapa itu.
Begitu ini mau berdiri sendiri, kau ambil barang itu. Ngeri kawan, saya nggak bohong. Itu yang mau saya hindari. Sudah. Sekarang kita dengar dulu ibu ini bilang apa. Aduh. Jadi jujur aja, kami disuruh angkat kaki dari gereja tersebut karena kami tidak menyetujui poin-poin yang dikasihnya. Nah, ini juga bibir licin. Kami disuruh angkat kaki karena kami tidak menyetujui poin-poinnya. Tidak begitu ceritanya. Ceritanya waktu kami di Jawa, saya buat status, mereka ini ribut suami istri. Menyerang saya. Linggom ini Francisca dengan Sabarman. Diserang pribadi saya mengenai istri dan anak saya. Saya bilang, saya WA Shotler, pendetanya itu. Tolong ingatkan jemaatmu itu. Udah? Pak Pendeta, tolong ingatkan jemaatmu itu. Mereka sudah menyerang pribadi saya. Habis itu saya biarkan. Serang lagi. Kalau kita berdebat, ya berdebat saja. Nggak usah sampai ke anak. Nggak usah sampai ke istri. Kalau misalnya kau bilang aku kerja, aku apa, nggak masalah. Tapi janganlah anak begini, istri begini. Anakku baik-baik saja. Semua anakku kurawat dengan baik dan benar. Istriku baik-baik saja. Tapi macamlah dibilangnya begini, bukan urusannya apa. Kalau kita bicara tentang debat, ya debat aja, paham ya? Ku WA lah, dia makin menjadi melonjak, aku bilang. Pak Pendeta, tolong keluarkan jemaatmu yang dua itu dari situ. Aku nggak suka lihatnya. Kan jelas. Setelah itu, saking jengkelnya aku buat statusku. Keluar kalian dari situ, pergi kalian gereja di hotel-hotel, aku bilang. Ini kelihatannya Rudy Yohanes ini balas dendam ini teman-teman ya. Dulu Rudy Yohanes ya curhat sedih karena diusir dari gereja. Lah sekarang justru malah giliran dia yang ngusir orang dari gereja. Waktu jadi korban dia nangis-nangis, sekarang jadi penguasa malah galak luar biasa. Katanya rumah Tuhan, tetapi kok kayak rumah kontrakan pribadi. Dunia rohani memang penuh drama. Dulu teraniaya, kini jadi penganiaya. Oleh dia di capture, ada yang mengcapture cepat-cepat, kan videoku ini dipanteng Facebookku ini dipantengin 24 jam itu sampai gini mata mereka. Di capture, ditunjukkan sama jemaat. Pendetanya tidak menunjukkan WA itu. Kalian yang dimaksud itu siapa? Sudah jelas ke WA dia. Paham? Tahu kalian kawan? Ayo kita sudah datang yang muda-muda. Jangan Pak Gem. Belum tentu kebenarannya itu. Kan dibilang Amang itu sebelum dia berangkat liburan apa? 2 tahun kita dikasihnya di sini sampai 2 tahun kalian sampai bisa bangun gereja atau sampai sepuasnya kita di sini. Gak mau karena waktu itu bukan donatur jemaat mereka ada orang kaya. Punya sawit mungkin 100 hektar atau berhektar. Sudah. Itu pun juga ikut dulu memanasi. Di sini kami gak usah mau tanda tangan ini. Nanti leher kau terjerat. Leher mana terjerat? Yang saya buat poin-poinnya bagus semua kok. Aku melindungi jemaat, bukan melindungi mereka. Akhirnya, datanglah yang punya banyak uang itu. Ayo kita di sana, ada kawanku punya tanah. Kita beli, kita bangun nanti di situ. Pergilah mereka membeli tanah kaplingan. Kami mau bangun gereja sini bisa enggak? Bisa katanya. Kalau untuk kau bisa. Oke, kami beli sekian kapling. Aku nggak tahu berapa kapling. Berapa harganya? Kalau nggak salah aku rupa ya. Taksiran kata-kata orang 20 juta, 80 atau berapa. Oke, saya kasih uang muka 12. Sudah. Tak beberapa lama kemudian mereka mencari rumah mau ibadah, dapatlah rumah itu. Bapak yang orang kaya ini kawan mencari rumah itu sempat dan gak ibadah di situ, gak sempat. Kenapa? Keburu berkelahi lagi. Kelahinya kenapa? Datang orang ini tiba-tiba mau melunasi tanah itu karena 80 kan masih terjangkau lah ya. Mau dibalikkan nama atas nama ini pendeta. Jadi orang penjual itu telepon. Ini dari berita yang saya dengar ya, di telepon. Dibilang ini kok lucu ini orang ini mau balikkan nama gini karena sebelumnya atas nama bapak itu. Oh nggak bisa katanya. Keinginan saya mau ngangsur tanah itu sampai lunas. Setelah itu saya dirikan bangunan baru saya serahkan kepada gembala. Datang gembala tidak mau. Saya sudah kapok begitu karena si Rudy dulu begitu katanya. Paham ya? Jadi memang niatnya untuk milik pribadi kawan. Paham? Bukan itu yang lebih parah. Gembala kami sekarang, gembala GKN itu pernah mengasih beliau tanah 4.900 meter persegi, hampir 500 setengah hektar. Ya, sampai hari ini tanah itu tidak digunakan. Jadi ada gembala lain yang tidak punya tanah, pendeta nelpon, kasihlah itu untuk Syanu. Orang itu belum ada gereja katanya dia mau buat gereja itu. Oh enggak lah bang, itu untuk apa itu masa depan begini. Kan jadi lucu. Karena peruntukan itu kata bapak itu untuk gereja. Tapi sialnya mereka
Surat tanah udah diurus. Dulu kan belum ada suratnya. Sudah atas nama pendeta kami. Ya sudah, aku bilang. Ngapain lagi mau dibilangnya begini Bogono? Nggak urusan itu. Paham kalian ya? Bukan pendeta ya. Pendeta itu penjaga kuil ya. Pastor kami sekarang lah, gembala kami. Oke, lanjut. Maka kami pindah ke rumah, menyewa rumah untuk ibadah. Nah, benar ya, menyewa rumah, benar. Yang mencarikan bapak itu tadi, yang punya orang kaya itu. Makanya aku bilang, baru 12 juta aja udah ribut kalian. Bagaimana aku yang mau miliar-miliar? 12 juta aja banyak syaratnya, kawan. Sementara aku yang mau miliar-miliar, katanya nggak usah pakai syarat. Nanti ada satu penipu orang ini, tunggu ya. Dibilangnya harus berdampingan logo sang debater dengan logo gereja. Nggak benar. Nanti ku tunjukkan apanya. Ntar ya. Sebenarnya sedih. Sedih lah Bu. Itu hak GBI Kairos Bu. Sebenarnya itu kan Nah, itu bukan hak GBI Kairos. Karena itu ku bilang rumah doa milik Tuhan Yesus. Tidak ada hak GBI Kairos itu. Milik Tuhan Yesus. Paham? Kalau memang hak GBI Kairos, sekarang bukalah donasi sama mereka. Galang kalian. Ini GBI bantu kalian mereka. Tapi tanya dulu surat tanah atas nama siapa. Ya. Galang kalian, dan aku nggak menghalang-halangi, nggak cemburu. Sampai ku bilang ya galang dana kalian sendiri. Sampai datang orang-orang, belum tentu ada yang mau sama kita, tidak ada kita dikenal. Datang penggemarku waktu masa ribut-ribut itu. Kami nggak kenal Syokler. Kami nggak kenal GBI Kairos. Yang kami kenal itu adalah sang debater Rudi Yohanes. Makanya kami mau berdonasi katanya. Yang mana GBI Kairos? Kami belum lihat pun gerejanya katanya. Paham kalian? Itu milik Tuhan Yesus. Gak ada milik GBI itu. Karena belum balik nama. Paham gak kalian? Aduh. Ini surat. Mau kubalikkan nama lah. Karena sebentar lagi selesai. Biar tidak ada lagi masalahku dengan gereja ini. Pak Pendeta, saya mau membalikkan ini nama gereja atas nama jemaat. Namun dalam balikan nama saya punya 8 persyaratan. Persyaratan yang 8 ini sering saya ucapkan. Saya ingin tertulis. Nanti kalian lihat video saya lama, saya cari ya. Waktu kami menaikkan kuda-kuda, itu pun saya bilang sama orang kampung, kalau kalian mau pakai gereja ini bisa, tidak akan kami halangi. Tapi setelah itu apa bilang, nanti dipakai orang kampung merokok. Allah. Orang kampung pun kawan gak diizinkan. Aduh, kalau kalian dengar nanti suara itu, saya tidak mau ini mengganggu pelayanan saya. Ada yang bilang nanti ya. Tunggu kuputarkan nanti dari awal ya. Saya minta setiap hari Sabtu saya mengajar di situ. Tapi bukan mengajar jemaatnya. Saya dulu di Rumah Anak Terang ini pernah mengajar 40 orang ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi saya mau mengaktifkan itu lagi di gereja itu. Oleh mereka mungkin tidak tahu saya pikirannya, tapi pernah disebutkan anaknya. Bagaimana kalau abang mau merampas jemaatnya? Kecil kali kau buat aku merampas jemaatku, bilang. Jemaat kalian dari dulu begitu-begitu aja. Kalau aku jadi pendeta, lebih dari situ jemaatku. Makanya aku sampai sekarang nggak mau jadi pendeta. Itu biar tahu kalian kawan. Aku mau buat pengajaran hari Sabtu. Itu pun nggak boleh. Lah terus aku apa kerjaku di situ? Oh kau jemaat biasa duduk aja menyanyi, kasih perpuluhan, kasih makan kau lah, aku bilang. Aku ini orang aktif, bukan orang pasif. Aduh. Ngeri fitnah-fitnah ini kawan. Tapi biarlah, kita lihat dulu apa lagi. Bangunan itu tuh bangunan hak dari GBI Kairos. Orang menyumbang untuk pembangunan GBI Kairos. Tidak ada orang menyumbang untuk pembangunan gereja GBI, bukan GBI Kairos, tapi membangun untuk buat gereja. Dan kebetulan gereja itu akan kuserahkan kepada GBI Kairos. Itu udah beda makna. Itu untuk pembangunan gereja. Dan itu sering kukatakan di live. Itu saya berikan untuk gereja, buat bangun gereja. Sebenarnya rumah doa ya, kalau gereja kan punya izin. Waktu itu saya bilang itu. Cuman kebetulan yang mau mengelola ini GBI Kairos, ya saya kasihlah sama mereka untuk dikelola, paham ya? Makanya sifatnya wakaf, bukan untuk dimiliki. Ngerti nggak kalian beda hibah dengan wakaf? Aduh. Ya teman-teman, rupanya semakin panas. Uang hasil donasi untuk membangun gereja belum juga digunakan, tetapi gerejanya sudah jadi rebutan. Ada yang ngotot pengen sertifikat atas nama pribadi, seolah rumah Tuhan bisa diwariskan kayak tanah keluarga. Parahnya lagi, Rudi Yohanes dituduh merampas jemaat. Lah, sejak kapan jemaat bisa dirampas kayak barang dagangan? Kalau merampas perpuluhan masih nyambung, tetapi ini jemaat pun dijadikan rebutan.
Akhirnya perseteruan antar anak-anak Theos ini justru malah membongkar borok rohani di balik mimbar gereja. Ternyata yang diperebutkan bukan lagi pelayanan, tetapi pengaruh, uang, dan nama besar. Aduh. Ini kawan, anggota dewan dulu ini kawan. Ya. Kalau mau disengketakan, ya itu bisa, karena dia meminta donasi atas nama GBI Kairos. Ya, kutunggu kau mata hantu, sengketakanlah. Tapi harus kau ya mata hantu ya. One by one kita, mau perdata mau pidana ku hadapi kau mata hantu. Gak takut aku. Orang kayak gini sih kepalanya gak ada. Dari ini kan sama dengan ininya maju ke depan, rahang ininya kan maju tuh kawan. Lihat dari samping, lebih bagus aku. Gigiku keluar biasa, tabu di sini. Ada bagus kan? Paham kan? Kalau dia nggak bisa, ininya nggak maju itu lihat tuh kumisnya itu. Dari samping aku ada foto-foto dia. Nomor WA dia, alamat dia pun aku tahu. Paham ya? Suruhlah dia menantang aku, 1 lawan 1 kami. Kalau berani dia, biar tahu dia mudar Batak itu gimana. Kepada para donatur untuk supaya mereka menyumbangkan ke GBI Kairos, itu kasih bukti juga bahwa sebenarnya ini bukan untuk Rudi Yohanes, bukan untuk dibangun di tanah Rudi Yohanes, itu bukan untuk yang lain. Tetapi Ya, nanti buktikan saja. Saya akan hubungi donatur. Mana kenal dia donaturku? Banyak kali cakapnya ini. Jadi ku bilang silakan. Kalau kau punya silakan. Ini tadi ada seorang donatur. Memang biadab oten kawan. Jangan kalian kira. Ada yang oten sebagian biadab. Yang sebagian baik. Ya. Dia bilang gini. Siapa nama itu dia? Saya bilang, berapa donasi kau? Mumpung ada di situ masih batu bata. Sama pasir, sama kerikil. Ambillah, aku bilang. Itulah gantinya, aku bilang. Ngeri kawan. Jangan kalian kira lah. Dia pendukung sedis kawan. Pendukung sedis ini kan dia panik. Aku ingat ya sekali mengamuk lagi, aku betul-betulan lah. Aku bilang kalau kau mau ngambil, ambillah. Mumpung masih ada berapa donasi kau, aku bilang. Biar ambil kerikil, kalau nggak bisa aku membayar, ambil atapnya itu, aku bilang kan. Terserah dia mau dibongkar dia. Biadab, oten-oten itu ada yang biadab. Kalau Kristen tidak biadab ya. Oten. Beda oten, beda Kristen ya. Oten itu pendukung sedis. Makanya mereka biadab. Oten-oten biadab kawan. Kalau Kristen beda kan, jangan kalian samakan semua. Sehebat apapun orang ini mau menjatuhkan aku belum berhasil kawan. Kan dari zaman siapa dulu kan? Di zaman Paul Zhang. Ini tanteku ini tak kenapa dapat ide kayak gini. Apa udah teleponan kami kawan. Udah baik-baikan. Sekarang dia mengungkit lagi. Nanti ku serang habis-habisan dia tidak kuat. Ada satu pendeta GPDI D kecil ya. Buana. Itu daerah Kandis sana ya. Sok-sok pula dia bilang, kau menghambat pekabaran Injil. Siapa yang kau maksud? Ku bilang. Rupanya sedis. Kembunga. Sejak kapan sedis mengabarkan Injil? Apakah GPDI tidak percaya Yesus Tuhan? Apakah GPDI percaya Yesus punya Tuhan? Atau jalan keselamatan salib itu rancangan iblis? Ku bilang. Wah, sesat kau ku bilang. Bentar. Ngeri kawan. Jangan kalian kira orang Kristen itu baik. Orang Kristen baik-baik ya. Oten-oten yang nggak baik-baik. Bedakan Kristen dengan oten ya. Memang udah gila sekarang oten-oten ini ya. Orang ini membuktikan aku nipu lah. Tidak ketemu kawan. Dimintanya uangnya kembali. Bukan dimintanya. Dibilangnya aku juga ikut berdonasi situ. Jadi maksud orang ini kalau berdonasi mereka. Maunya aku patuh sama mereka kayak herder kawan. Oh enggak lah aku bilang. Pernah aku ajarkan mereka ya. Sekalipun nyawaku. Kan pernah kalian ingat kan. Kalian selamatkan ketika aku mau mati. Tapi kalau aku bilang tidak ya tidak. Kalau aku bilang iya ya iya. Oke kita lanjut ya. Ini lagi. Ngerinya kawan, aduh. GBI Kairos. Jadi memang sangat sedih memang kami disuruh angkat kaki. Nah, kata mereka sangat sedih. Sekarang ku tanya kalian, sedih mana istriku daripada orang ini? Apa salah istriku sama orang ini? Kan tidak ada kan? Mana bisa istriku memaksaku, kasihlah, nggak bisa kan? Paham kalian? Istriku dipecat oleh pendetanya. Kami masih liburan di Jawa, istriku dipecat, belum kuusir lagi mereka. Jangan bilang tidak. Bu Ruth, untuk sementara waktu, ibu tidak usah dulu melayani dalam bentuk apapun, termasuk jadi pejabat apa bendahara. Ketawa laku, iyakan aja, aku bilang. Iyalah Pak Gem, saya pun tidak apa. Paham kalian? Istriku dipecat.
Padahal mereka beribadah di tempat yang kubangun. Masuk akal nggak? Itu pendetanya langsung mewah istriku. Sudah. Baru beberapa hari kemudian mereka keluar. Kan keluar ini. Sesudah itu keluar. Di WA lagi istriku. Dek, kata si rambut pirang. Sebaiknya kau jangan lagi datang ke gereja inilah. Malu nggak malu kau, katanya. Bayangkan kalimat itu, kawan. Ngeri nggak? Ku posting lah itu di Facebookku. Hebat jemaat bisa mengusir orang, melarang orang untuk beribadah di gerejanya, aku bilang. Apa kata Oler? Saya nggak ada menyuruh itu, Pak. Ya kau nggak menyuruh, tapi nggak kau larang jemaatmu. Karena kau juga melakukan itu kan. Jemaatnya kawan menyuruh istriku nggak usah gereja situ lagi. Padahal haknya. Sewa itu, uang apa digunakan? Uang gereja. Ada nggak kolekte kami di situ? Ada. Maaf dulu, setiap minggu kolekteku lebih besar dari siapapun di situ. Maaf dulu. Orang itu kolektif paling 20.000, 10.000. Aku 200.000 sehari seminggu. Kadang 400. Yang orang kaya itu pun tidak ada itu sampai 200 atau 400. Makanya pernah dibilang istri Parbella. Pas aku nggak masuk, kelihatan kali udah itu nggak masuk ya, nggak ada uang merah katanya. Nah itu, aku kan kalau nggak salah udah mulai kuliah aku. Pernah sekali aku nggak kuliah, nggak masuk karena ujian. Paham kalian ya? Oke, ini tipuan terakhir dari dia. Kalau masalah hukumnya, sebentar ku terjang, tapi nggak mau aku. Biar orang yang laporkan aku. Dari gereja tersebut, dan dia punya aturan setiap bulan dia mau mengajar di gereja tersebut. Dan dia punya aturan setiap bulan dia mau mengajar di gereja tersebut. Bukan setiap bulan, Tan. Setiap minggu hari Sabtu, aku mau pakai tempat itu untuk pengajaran. Kalian lihat dulu yang waras ini semua. Salah nggak aku meminta itu? Itu pun masih ku minta, kawan. Ya, belum ku bilang, oh ini hakku, nggak ada ku bilang. Apa buktinya? Inilah suratnya itu. Aduh kawan, maunya orang ini aku pergi dari situ. Kalian aja nggak tahu, pedihlah hatiku. Aku yang membangun. Setelah jadi aku mau diusir. Untung aja aku cepat tahu. Aduh, mana tadi ya? Oh, sabar. Aku yang mendirikan, kawan. Untuk mengajar aku, memakai untuk hari Sabtu, aku pun harus izin. Aku yang mendirikan itu, kawan. Untuk menggunakan gedung itu pun, aku harus izin sama mereka. Ngeri. Ini aku bilang ya. Gonjang ganjing rebutan gereja makin seru kayak sinetron rohani tanpa akhir. Siapa yang bakal jadi pemenang? Tunggu di episode selanjutnya, teman-teman. Episode kali ini sungguh-sungguh sangat membagongkan. Dari urusan mimbar berubah jadi urusan perpuluhan dan sertifikat atas nama pribadi. Katanya demi pelayanan, tetapi kok aroma penguasaan lebih kuat daripada aroma dureja. Akhirnya segala borok dan kebobrokan gereja terbongkar oleh mereka sendiri, sesama anak-anak Theos yang saling sikat demi tahta rohani. Demikian teman-teman, drama rohani masih berlanjut, dan yang pasti episode berikutnya dijamin akan lebih panas dari sebelumnya. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.